Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Kembali bertemu di Renungan 7:9. Tema pada saat hari ini adalah mengutamakan Tuhan. Kita buka di dalam Esra pasal 3 di ayat pertama dan ayat yang kedua. Esra pasal yang ketiga di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, firman Tuhan, Ketika tiba bulan yang ketujuh setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentaklah berkumpul seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Serubabel bin Syaltiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa abdi Allah. Di ayat yang ketiga, mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula, sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kitab Esra ini kita belajar di pasal 3 bagaimana setelah Allah membuang bangsa Israel, suku Yehuda ke tanah Babel, dan ada waktunya Tuhan memulihkan mereka. Ketika Tuhan memulihkan mereka, Tuhan bawa mereka kembali ke tanah Yerusalem. Tuhan membawa mereka kembali ke milik pusaka mereka. Apa yang mereka lakukan ketika mereka sampai di sana? Apa yang mereka lakukan ketika mereka tiba di tanah atau di bangsa mereka, tanah kelahiran mereka, tempat mereka dulunya tinggal? Mereka bukan membangun tembok yang ada, bukan membangun tembok Yerusalem, karena tembok itu berbicara tentang bagaimana mereka merasakan keamanan ketika kota mereka dikelilingi oleh tembok. Tetapi yang mereka kerjakan terlebih dahulu bukan membangun tembok, tetapi yang mereka kerjakan adalah membangun mezbah. Mengutamakan Tuhan dimulai dari membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Mengutamakan Tuhan dimulai dari membangun hubungan pribadi kita, diri kita dengan Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh suku Yehuda. Ketika mereka sampai di Yerusalem, hal yang pertama yang mereka lakukan adalah membangun mezbah bagi Tuhan. Mereka bersehati membangun mezbah. Mezbah itu berbicara tentang tempat mereka dapat mempersembahkan korban bagi Tuhan. Mezbah itu berbicara tentang hubungan, tentang ibadah bersama dengan Tuhan. Ketika mereka sampai di Yerusalem, hal yang pertama yang mereka benahi adalah mezbah itu. Supaya apa? Mereka dapat mempersembahkan korban bagi Tuhan. Supaya apa? Mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Mereka membangun hubungannya mereka kembali dengan Tuhan. Membangun kembali komunikasi bersama dengan Tuhan. Membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ini adalah mezbah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setiap kehidupan kita, setiap harinya, setiap saat kita harus membangun hubungan kita bersama dengan Tuhan. Membangun mezbah kita dengan Tuhan. Mezbah doa kita di hadapan Tuhan. Di dalam Matius 6 di ayat yang ke-33 di sana dikatakan, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya katakan tetapi cari dahulu kerajaan Allah. Hal yang utama yang harus terlebih dahulu kita lakukan adalah mencari Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Setiap hari kita diperhadapkan dengan kesulitan, mungkin setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak pekerjaan, banyak usaha, banyak kegiatan kita, aktivitas kita setiap harinya. Tetapi yang Tuhan kehendaki sebelum kita memulai aktivitas kita, sebelum kita memulai hari kita, hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa, berbicara dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Mazmur 27 di ayat yang ke-8 di sana dikatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan.
Firman Tuhan sana katakan bahwa cari dahulu Tuhan, cari dahulu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Awali hari dengan membangun mezbah doa kita. Awali hari dengan pujian kita kepada Tuhan, hati kita kepada Tuhan. Setiap hari kita membangun doa kita, membangun mezbah kita di hadapan Tuhan. Karena mezbah juga berbicara sebagai tempat pertemuan antara kita dengan Tuhan. Ketika kita bangun pagi, kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan, kita seperti bertemu dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan sangat senang ketika hari-hari kita mulai dengan mencari Tuhan. Kita mulai dengan mengutamakan Tuhan. Kita mulai dengan berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mulai dengan berbicara dengan Tuhan. Memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Itu adalah mezbah kita. Dan itu yang dilakukan oleh Yehuda ketika mereka pertama kali sampai di Yerusalem. Yang mereka bangun adalah mezbah, adalah hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kita sudah baca di ayat yang ketiga, mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Ketika mereka selesai membangun mezbah itu, yang mereka lakukan adalah mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Korban itu yang mereka beri adalah yang terbaik, yang memiliki wangi yang sangat enak. Dan itu diberikan terbaik yang mereka berikan untuk Tuhan. Korban itu diberikan dengan sukarela tanpa paksaan. Diberikan dengan sukacita. Diberikan dengan tulus. Karena apa? Mereka merasakan kasih Tuhan. Karena apa? Mereka merasakan penyertaan Tuhan dalam perjalanan mereka dari tanah Babel sampai ke tanah Yerusalem. Tuhan menyertai perjalanan mereka. Tuhan melindungi mereka. Dan mereka bersyukur bahwa Allah mengembalikan mereka ke tanah milik pusaka mereka. Mereka mempersembahkan korban bakaran yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setiap kehidupan kita adalah anak-anak Tuhan yang disertai oleh Tuhan. Tuhan setiap hari menyertai setiap hidup kita. Tuhan setiap hari ada bersama dengan hidup kita. Dan sudah layaknya kita juga memberikan korban buat Tuhan. Korban itu adalah korban yang terbaik, yang wanginya itu sangat enak. Dan persembahan itu adalah persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dalam kehidupan kita, apa yang menjadi korban kita kepada Tuhan? Yang pertama yaitu korban tubuh. Di dalam Roma pasal 12 di ayat yang pertama, Roma 12 di ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan korban tubuh adalah tubuh, jiwa, roh kita. Seluruh kehidupan kita ini, seluruh pribadi kita ini menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Allah. Dan ketika kita serahkan kepada Tuhan, kita jangan tarik kembali. Tapi kita serahkan kepada Tuhan. Ini berbicara tentang kehendak Tuhan itu yang terjadi dalam hidup kita. Rencana Tuhan itu yang terjadi dalam diri kita. Kehendak Tuhan dalam hidup kita itu yang utama dalam pribadi kita. Menjaga hidup kita, menjaga diri kita untuk hidup di dalam kekudusan. Untuk hidup di dalam kebenaran. Tubuh kita ini, diri kita ini, pribadi kita ini adalah menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Seluruh hidup kita mau persembahkan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan itu yang terjadi dalam setiap hidup kita. Itu adalah persembahan tubuh. Dan saya dikatakan Tuhan sangat senang ketika tubuh jiwa roh kita ini adalah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Membiarkan Dia berdaulat dalam hidup kita. Membiarkan Dia berotoritas dalam hidup kita. Menjadikan kehendak Tuhan itu yang utama dalam setiap pribadi kita. Yang kedua, apa yang menjadi korban kita adalah korban ucapan
syukur. Di dalam Mazmur 50 di ayat yang ke-14 bagian A di sana dikatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Mazmur 50 di ayat yang ke-14 di sana dikatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Korban ucapan syukur kita kepada Tuhan di dalam Ibrani 13 di ayat yang ke-15. Ibrani 13 di ayat yang ke-15 di sana katakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Korban syukur kita kepada Tuhan. Bagaimana dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, walaupun mungkin banyak masalah, banyak persoalan yang kita hadapi, tetapi selalu ada ucapan syukur, selalu ada pujian kepada Tuhan. Dengan bibir kita ini, dengan mulut kita ini, kita memuliakan Tuhan, kita meninggikan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sekalipun kita ada di tengah-tengah kesulitan, tetapi yang keluar dari bibir kita adalah ucapan syukur, bukan keluhan atau bukan sungut-sungut, tetapi ucapan syukur kepada Tuhan. Itu adalah korban kita. Dan Tuhan sangat suka dengan korban ucapan syukur. Sama seperti orang Yahudi, ketika mereka sampai di Yerusalem, yang pertama yang mereka lakukan adalah mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setiap kehidupan kita pun sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, yang selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap pribadi kita. Setiap hari kita membangun mezbah doa kita di hadapan Tuhan. Setiap hari kita mempersembahkan diri kita, tubuh kita kepada Tuhan. Setiap hari yang keluar dari bibir kita, yang keluar dari mulut kita adalah ucapan syukur, pujian, pengagungan hanya bagi Tuhan. Dan firman Tuhan punya janji dalam hidup kita. Tuhan akan selalu ada bersama dengan hidup kita. Tuhan akan memberkati setiap pribadi kita. Ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita memuliakan Tuhan, ketika kita meninggikan nama Tuhan, Tuhan juga akan mengutamakan setiap hidup kita. Tuhan juga yang akan memberkati setiap pribadi kita. Dan Tuhan juga yang akan melindungi setiap hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan pada saat hari ini. Kita diingatkan kembali setiap saat, setiap waktu. Mari kita selalu utamakan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap hidup kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, baik pemulihan masalah dalam keluarga, dan lain-lain, Bapak Ibu bisa chat WhatsApp ke nomor berikut 081327420088. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Biarlah setiap saat, setiap waktu kami selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang menjadi utama, Tuhan yang kami agungkan, Tuhan yang kami tinggikan di dalam hidup kami. Biarlah seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami persembahkan sebagai korban syukur kami di hadapan Tuhan. Ucapan syukur kami hanya bagi-Mu saja atas setiap perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Dan biarlah setiap saat kami tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati materikan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau menyediakan hidangan bagi keluarga GPD SAD Magelang di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak, piala kami penuh melimpah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.